Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Pak Nasruddin Syam SKM MKes, perkenalkan saya Intan Adelia dengan NIM 14120210190 dari kelas B9. Saya akan memaparkan hasil literatur review yang berjudul Dampak Fluor pada Manusia. Pendahuluan, fluor merupakan unsur ke-9 dalam tabel periodik, memiliki berat atom 18.009.984 dan termasuk golongan 7A. Ia merupakan unsur yang paling elektronegatif dari semua unsur dan ada sebagai gas diatomik kuning pucat yang sangat beracun dalam keadaan unsur. Bereaksi dengan semua elemen kecuali oksigen dan gas mulia pada suhu atmosfer atau sedikit lebih tinggi. Fluor dapat membentuk ikatan kovalen dan elektrovalen polar yang kuat dalam struktur mineral. Metode yang saya gunakan di sini yaitu dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar, Mendeley, Tanfonline, dan ScanDirect dalam bahasa Inggris maupun Indonesia. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci effects on fluorine on humans. Hasil pembahasan ada 3. Yang pertama definisi fluor, yang kedua fluorosis pada manusia, dan yang ketiga penggunaan fluor terhadap pencegahan karies gigi. Yang pertama, definisi fluor. Fluorida adalah senyawa garam dari fluor yang biasanya berwarna putih atau bisa juga tidak berwarna. Selain itu, fluorid memiliki rasa yang sangat pahit dan tidak memiliki bau yang dipancarkan dari senyawa tersebut. Fluorid adalah unsur yang secara alami diproduksi dari lapisan dalam bumi dan dapat ditemukan di badan air alami seperti laut dan sungai. Fluor memiliki 3 mekanisme sebagai kontrol karies, yaitu meningkatkan remineralisasi, menghambat demineralisasi, dan penghambatan glikolisis pada bakteri karies. Fluor secara sistemik tidak memiliki efek antibakteri. Fluor secara sistemik lebih bermanfaat dalam masa pembentukan email. Fluor dapat juga terkandung dalam air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tubuh membutuhkan fluor untuk proses metabolisme. Dan bila kadar fluor lebih besar dari 2,5 mg/L dapat mengakibatkan penyakit perut, tulang keropos, dan emel gigi berwarna coklat. Fluorida dari berbagai sumber, seperti konsumsi air minum, makanan, obat-obatan, paparan industri, dan kosmetik dapat masuk ke dalam tubuh. Fluorida terdapat di berbagai belahan dunia dan seringkali memiliki dampak konsekuensial pada kesehatan masyarakat. Fluorida adalah salah satu unsur terpenting dalam sistem air minum kita dan sumber lain karena terbukti melindungi lapisan enamel gigi dari pembusukan. Yang kedua, fluorosis pada manusia. Keracunan fluorida kronis dalam bentuk fluorosis merupakan masalah kesehatan di seluruh dunia dan endemik setidaknya di 25 negara. Penyebab utama fluorosis pada manusia adalah paparan fluorid yang berkepanjangan melalui minum air berfluorid. Sesuai pedoman Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kandungan fluorid dalam air minum tidak boleh lebih dari 1,5 mg/L. Di atas batas fluorid dalam air minum ini, ia menjadi beracun dan berbahaya bagi kesehatan manusia dan menyebabkan berbagai kelainan bentuk pada gigi dan tulang. Pada manusia, 3 bentuk fluorosis yaitu fluorosis gigi, tulang, dan non-kerangka telah dikenali. Diagnosis keracunan fluorid pada manusia dibuat berdasarkan riwayat, tanda klinis atau patognomonik, dan pengujian sampel biologis. Untuk pencegahan fluorosis, air minum dan makanan bebas fluorida, pola makan yang mengandung banyak nutrisi, kebangkitan umum pada orang-orang, dan upaya kolektif adalah penting dan sangat dibutuhkan. Editorial ini akan berguna bagi para peneliti dan petugas kesehatan masing-masing dalam diagnosis dan pencegahan fluorosis pada manusia. Fluorosis gigi. Ini adalah tanda klinis paling awal yang terlihat dari keracunan fluorid kronis pada manusia yang sensitif, indeksif, dan merajalela di daerah endemik fluorid. Secara klinis, hal ini ditandai dengan hipokalsifikasi difus yang umumnya tampak dalam bentuk bilateral, striated, dan horizontal opacule-like hingga deep brown pigmented streaks pada permukaan gigi. Garis-garis berpigmen ini relatif lebih kontras dalam penampilan dan divisualisasikan dengan tajam pada gigi anterior atau gigi seri pada anak-anak dan remaja dibandingkan dengan subjek yang lebih tua. Gambar di samping merupakan contoh fluorosis gigi. Diagnosis fluorosis. Untuk diagnosis berbagai bentuk fluorosis memerlukan pengetahuan dasar tentang fisiologi toksikosis fluorid. Mengambil anamnesis yang relevan, kesadaran akan gambaran klinis dari kondisi tersebut, pemeriksaan fisik yang tepat, dan pemeriksaan penunjang yang relevan. Diagnosis fluorosis gigi dapat dilakukan dengan pemeriksaan gigi pada jam-jam siang. Namun durasi yang ideal adalah pada pukul 9 pagi hingga 3 sore untuk bukti tanda-tanda klinis.
Sejarahnya yaitu memiliki rasa ketidaknyamanan pencernaan, kehilangan nafsu makan, mual, konstipasi kronis, diare intermittent, haus yang berlebihan, sering buang air kecil dan sakit kepala kronis, dan lain-lain. Pemeriksaan fisik hati-hati dan mengukur tingkat fluorid dalam urin dan serum berguna dan cara dasar yang penting dalam diagnosis keracunan fluorid kronis atau fluorosis. Pencegahan fluorosis. Sekali kelainan bentuk yang diinduksi oleh fluorid muncul pada tulang dan gigi, kelainan tersebut tidak pernah dapat dipulihkan dan tidak dapat diobati. Namun, keracunan fluorida kronis pada manusia dapat diperiksa atau dikendalikan dengan mengadopsi dan menerapkan cara-cara yang mungkin sebagai berikut. Seperti memasok atau menyediakan air minum yang diolah bebas fluorida secara teratur, memeriksa masuknya fluorid ke dalam tubuh dari sumber paparan fluorida atau makanan seperti anggur, teh, garam batu, tembakau, dan buah pinang yang mengandung fluorida. Menyediakan makanan bergizi yang mengandung banyak kalsium, vitamin C, vitamin E, nutrisi, dan antioksidan, dan membangunkan orang-orang dengan bantuan siswa terlatih dan guru terhadap tindakan pencegahan keracunan fluorid kronis. Pasokan rutin air minum bebas fluorid di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan mengadopsi teknik defluoridasi. Padahal beberapa teknik defluoridasi tersedia, namun teknik defluoridasi Nalgonda adalah yang ideal karena sederhana, efektif, dan biaya rendah yang dapat digunakan. Yang ketiga, penggunaan fluor terhadap pencegahan karies gigi. Faktor waktu menyikat gigi mempengaruhi terjadinya karies. Artinya, semakin lama sisa makanan pada gigi, semakin cepat terjadinya pembusukan gigi. Oleh karena itu, lebih sering menggosok gigi terutama setelah makan dapat membantu mencegah terjadinya karies gigi. Anak-anak yang menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluorid memiliki resiko rendah dengan hampir tidak adanya karies. Anak yang berisiko karies gigi tinggi harus segera dilakukan perawatan untuk mengurangi terjadinya karies atau mencegahnya. Upaya pencegahan yang paling efektif salah satunya adalah dengan aplikasi topikal fluorid. Fluorid mempunyai efek antimikroba yang dapat mencegah karies. Penggunaan fluor lokal berupa menyikat gigi, SFMR, dan TAF memiliki manfaat dan tingkat keefektifan yang berbeda-beda. Penggunaan fluor lokal biasanya dilakukan dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi, tetapi perlu adanya upaya pencegahan yang efektif berupa SFMR dan TAF untuk mengurangi prevalensi karies gigi sejak dini. Namun penggunaannya harus tepat dosis, jika tidak akan menyebabkan kelainan gigi atau gejala keracunan jika digunakan dalam jumlah besar dan terserap dalam periode waktu tertentu dapat membahayakan kesehatan. Kesimpulannya, berdasarkan literatur yang telah direview, diketahui bahwa penggunaan fluor terhadap pencegahan karies gigi yaitu melalui air sumur, air minum, air hujan, air sungai, dan air gunung. Jika seseorang menelan fluorida dalam jumlah berlebihan yang sebagian besar berasal dari air minum, ia dapat mengalami fluorosis pada gigi dan tulangnya. Tanda-tanda awal terkena fluorosis tulang adalah seperti kekakuan dan nyeri pada persendian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.